Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah Anda dan kita semuanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling pemaaf di dunia, yang sudah memberikan banyak keteladanan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau contohkan dalam kehidupan beliau. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas terkait dengan ciri dari orang yang bertakwa, di mana yang pertama adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Hari ini kita akan membahas kok begitu luar biasanya memaafkan kepada orang lain, sehingga itu menjadi ciri dari ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat terkait dengan kisah memaafkan ini. Coba Anda perhatikan dan baca kembali sejarah kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah ini anaknya Abu Jahal yang memang menjadi musuh nomor wahid, orang yang sangat memusuhi Rasulullah dan para sahabat, dan termasuk itu kemudian darah memusuhinya itu mengalir ke dalam diri Ikrimah. Dan Ikrimah itu sangat berambisi untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Rasulullah dan pasukannya itu berhasil menaklukkan Mekah, bahkan tanpa dengan pertumpahan darah, semua kaum musyrikin termasuk Ikrimah itu ketakutan. Bahkan mereka pada lari, ya, melarikan diri menjauh, ya, supaya tidak dihukum mati, termasuk Ikrimah. Nah, ketika Ikrimah lari, kemudian istrinya itu mendatangi Rasulullah SAW untuk mendapatkan perlindungan keamanan. Dan pada saat itulah kemudian Rasulullah mengabulkan. Sehingga setelah itu istrinya langsung mengejar suaminya, mengejar Ikrimah sampai ke pesisir. Terus kemudian dia menyampaikan, "Wahai suamiku, ayo kita kembali. Aku datang kepadamu untuk memberikan informasi jaminan atasmu dari orang yang maha memaafkan sedunia, ya. Orang yang paling pemaaf sedunia." Mendengar itu, Ikrimah kaget. Sehingga ketika dia kaget, kagum dan lain sebagainya, akhirnya apa? Ikrimah dan istrinya menghadap Rasulullah SAW, dan kemudian Ikrimah menyampaikan bahwa, "Apakah engkau telah memaafkanku orang yang selama ini memusuhimu dan para kaum muslimin?" Maka pada saat itulah Rasulullah menyampaikan bahwa engkau terbebas dari semua. Bayangkan, orang yang selama ini memusuhi Rasulullah dan ketika datang kepada Rasulullah, itu akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah Ikrimah kemudian bersahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan akhirnya di penghujung cerita ini kemudian Ikrimah termasuk orang yang sangat membela Islam, dan kemudian dia termasuk orang yang syahid dalam peperangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya cerita ini saja. Bahkan ada di kalangan
sahabat seperti sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu orang yang terkenal sangat dermawan. Nah, suatu ketika anaknya itu mendapatkan fitnah yang sangat menggemparkan di kota Madinah pada saat itu. Dan ternyata salah satu orang yang menyebarkan fitnah terhadap anaknya Abu Bakar itu adalah orang yang selama ini hidupnya itu ditolong ekonominya oleh Abu Bakar. Nah, otomatis sebagai manusia biasa, Abu Bakar marah luar biasa. Sampai kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa segala bentuk pemberian kepada orang tersebut di stop, ya, berhenti, nggak mau membantu kehidupan orang miskin tersebut yang sudah memfitnah anaknya. Bayangin ya, orang yang selama ini dibantu, tiba-tiba dia memfitnah anaknya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mendengar ya bahwa perintah dari Allah untuk memaafkan, apa ungkapan Abu Bakar? Aku tidak ingin Allah tidak memaafkanku. Aku tidak ingin Allah tidak memaafkanku. Abu Bakar berharap agar Allah memaafkan dirinya. Maka pernyataan beliau yang tidak ingin membantu orang miskin tersebut dicabut, dan akhirnya apa? Abu Bakar membantu orang miskin itu lagi. Kehidupannya orang miskin tersebut dijamin lagi sama Abu Bakar. Ketika orang-orang itu punya jiwa yang memaafkan. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah peristiwa di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in tentang cerita memaafkan ini. Ya, karena memaafkan ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memaafkan itulah sifatnya Allah. Allah itu Maha Pemaaf. Makanya kalau Anda saat ini masih ada tekanan batin, ya, masih punya dendam kepada orang lain, sudahlah, maafkan. Ada manfaat yang banyak tentang memaafkan. Pertama, manfaat buat diri kita sendiri sebagai orang yang memaafkan. Satu, hati kita menjadi lebih tenang. Kenapa kok lebih tenang? Karena kita lepas dari segala dendam. Hati kita tenang, hati kita juga lebih gembira. Itu memaafkan. Yang kedua, orang yang memaafkan itu bukti bahwa dirinya itu punya iman yang luar biasa. Di mana tadi Anda sudah mendengar cerita tentang apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar tentang memaafkan. Ya, dan itu luar biasa jiwa-jiwa pemaaf itu. Memaafkan orang yang selama ini dibantu dan ternyata menyakiti. Ya, pernahkah Anda mengalami hal ini? Dan berikutnya adalah bahwa dengan memaafkan itu, maka kehidupan Anda pun akan semakin lebih baik. Anda tidak akan pernah terbebani dengan orang lain. Anda lepas. Ya, secara psikologis pribadi Anda sendiri, Anda lebih enak, lebih nyaman. Mau bukti? Kalau Anda mau bukti, coba deh. Kalau hari ini Anda sedang merasa disakiti orang, apapun jenisnya, coba deh, maafkan dia. Ya, karena kalau Anda memaafkan, maka Anda akan merasakan luar biasa kehidupan Anda, hati Anda, pikiran Anda. Termasuk dalam kehidupan berorganisasi. Memaafkan ini penting, karena ini akan menyatukan perpecahan yang terjadi. Kadang dalam organisasi, hatta itu organisasi di dalam masjid,
itu suka terjadi fitnah, suka terjadi iri, dengki dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau organisasi itu ada duitnya. Ya, ada duitnya. Biasanya peta konfliknya besar. Ya. Kalau Anda melihat realitas ini, coba deh, jadilah diri pribadi yang pemaaf. Sehingga ketika itu terjadi pada kehidupan Anda akan lebih enak. Ya, kehidupan organisasi pun akan semakin kokoh, semakin baik, semakin lebih produktif organisasinya, dan memberikan banyak kemanfaatan buat orang lain. Itu adalah manfaatnya. Termasuk juga manfaat dari memaafkan itu adalah buat orang-orang yang berbuat kesalahan terhadap Anda. Apa manfaatnya buat mereka? Pertama, manfaat bagi orang yang telah melakukan kesalahan. Dia menjadi sadar akan dirinya. Harapannya, dia bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah, dia berkomitmen untuk tidak mudah menyakiti orang lain. Sehingga kemudian orang tersebut pun jadi akan merasa lebih baik, lebih nyaman hidupnya. Yang kedua adalah orang yang termaafkan itu dia akan bahkan bisa menjadi sahabat Anda yang paling dekat. Ketika Anda disakiti sama orang, Anda maafkan dia. Maka lama-kelamaan orang yang hatinya suka menyakiti Anda itu lama-lama luluh. Lama-lama ada perbaikan, baik perbaikan sikap, perbaikan kata, perbaikan akhlak, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi manfaat juga buat Anda. Dengan jiwa pemaaf Anda, ternyata Anda telah mampu membantu orang untuk dia menjadi lebih baik. Dan ini nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buat orang yang suka berbuat salah, dia menjadi orang yang tidak mudah lagi untuk menyakiti orang lain. Tidak mudah lagi untuk menyakiti orang lain. Dan dia pun akan selalu berbuat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi banyak sekali manfaat orang-orang yang termaafkan itu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134 itu sangat jelas bahwa ciri dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingat, pemaaf itu sifatnya Allah. Maka momentum Ramadan hari ini, yuk kita manfaatkan. Satu, manfaatkan untuk kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatkan untuk meminta maaf terhadap orang yang pernah kita sakiti. Oke. Yang meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi momentum Ramadan ini kita gunakan untuk kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manfaatkan bagi kita untuk bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Dan yang ketiga adalah ini sarana untuk kemudian kita juga untuk meminta maaf kepada orang lain yang orang lain itu pernah kita sakiti. Sehingga dengan begitu insya Allah ketika Ramadan ini meninggalkan kita, hati kita menjadi fitri, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, dan itulah takwa. Semoga bermanfaat buat saya, buat Anda semuanya. Silahkan jika ini bermanfaat Anda bisa share ke teman-teman Anda biar ini menjadi bagian dari cara kita berbagi di bulan Ramadan. Dan pastikan subscribe dan likes. Mudah-mudahan ini bisa tersebar lebih luas dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas pula, maka pahalanya akan menjadi mengalir lebih banyak.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.